Selamat pagi anak-anak, kita kembali berjumpa lagi dengan pembelajaran berikutnya yaitu tema 3 tentang pembelajaran 1, subtema 1, pembelajaran 1, 2, 3. Nah, sekarang kita mulai dengan bahasa Indonesia, yaitu pertama adalah makanan sehat dan bergizi atau bergizi. Makanan sehat adalah makanan yang mengandung zat makanan dalam jumlah berimbang. Konsep 4 sehat 5 sempurna dipopulerkan oleh Bapak gizi kita, yaitu Profesor Purwo Sudarmo sekitar tahun 1952. Dan tidak ada lagi digunakan untuk masa kini, tetapi disempurnakan menjadi pedoman gizi seimbang. Berikutnya, yaitu kita lihat mengenai makanan sehat dan bergizi, yaitu PSG, ya. Memperhatikan 4 prinsip, ya, makanan sehat dan bergizi itu memperhatikan 4 prinsip, yaitu membiasakan makan makanan yang beraneka ragam. Yang kedua, menjaga pola hidup aktif dan olahraga. Yang ketiga, pentingnya pola hidup aktif dan olahraga. Kemudian yang berikutnya yaitu memantau berat badan kita. Oke. Kemudian berikutnya untuk iklan, gambar iklan dan kata kunci iklan. Iklan itu adalah suatu pemberitahuan mengenai barang dan jasa dengan tujuan membujuk seseorang agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Itu adalah definisi pengertian iklan. Nah, kita lihat berikutnya yaitu iklan di media cetak. Apa itu iklan media cetak? Yaitu jenis iklan yang dipublikasikan menggunakan media cetak seperti koran, majalah, tabloid, dan lain-lain. Kata kunci adalah kata atau ungkapan yang mewakili konsep yang telah disebutkan, ya. Kata kunci dalam iklan merupakan elemen yang penting dalam mengkomunikasikan pesan, ya, mengkomunikasikan sama. Ciri-ciri kata kunci dalam iklan itu: 1, terdapat dalam judul iklan. 2, kata kunci disebutkan lebih dari 1. Yang ketiga yaitu kata kunci dapat diungkapkan dalam bentuk gambar. Kita lihat berikutnya yaitu mengenai peta pikiran. Peta pikiran adalah penyajian suatu informasi menggunakan garis, kata, simbol, dan gambar. Untuk menganalisis gambar, iklan dapat dibuat dengan menggunakan peta pikiran sesuai kata kunci yang tertera pada iklan. Iklan berupa fakta dan opini. Unsur-unsur yang terkandung dalam iklan terbagi menjadi 2, yaitu kalimat deskriptif merupakan uraian dalam iklan yang berfungsi menggunakan spesifikasi produk atau layanan yang akan diiklankan. Contohnya Dufan, dunia keajaiban dan kegembiraan, keluarga. Nah, itu masuk dalam contoh kalimat deskriptifnya. Kemudian kalimat persuasif itu merupakan persuasi dalam iklan yang berfungsi mengajak atau membujuk orang untuk
memakai satu produk atau layanan yang sedang diiklankan. Contoh, ayo liburan seru ke Dufan. Begitu iklannya. Berikutnya, iklan media cetak memiliki unsur-unsur seperti nama produk, gambar menarik, kalimat iklan, keunggulan produk, harga produk, nomor telepon, alamat pengiklanan, ya, dan lain-lain. Kemudian kita lihat itu nama produknya, contoh di gambar itu, nama produknya KFC. Kemudian ada harga produknya, harganya tertera berapa, 14.000 berapa itu, nilainya itu 14.545. Kemudian keunggulan produk. Keunggulan produknya dapat dilihat dari itu kalimat yang ada di bawah itu, ya, mengenai KFC Catering itu. Lalu berikutnya yaitu nomor teleponnya bisa tertera di dalam situ, sudah ada, ya. Kemudian kalimat iklannya, apapun acaranya lebih hemat, nah itu kalimat iklannya. Kemudian gambar yang menarik, nah itu dia sedang makan dan sebagainya itu bisa kalian lihat. Lalu alamat pengiklannya yaitu tertera di bagian bawah situ, ya, yang tunjukin. Berikutnya kita masuk ke slogan. Slogan adalah moto atau frasa yang dapat dipakai pada konteks komersial sebagai ekspresi sebuah ide atau tujuan yang mudah diingat. Nah, itu dapat kalian lihat gambarnya itu, slogannya. Berapa lapis? Ratusan? Nah, itu dia. Kemudian kita lihat iklan dapat berupa kalimat seruan, kalimat berita, kalimat ajakan, kalimat perintah, dan kalimat larangan. Gambar pada iklan itu berfungsi untuk memperjelas dan menambah daya tarik iklan. Kita lihat berikut yaitu mengenai ilmu pengetahuan alam. Ya, ilmu pengetahuan alam. Pertama kita lihat mengenai organ pencernaan pada hewan. Yaitu kita bisa lihat bahwa hewan ruminitas itu, Natasia itu adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah, yaitu memakan 2 kali atau lebih, disertai dengan dikenal dengan hewan pemamah biak atau orang biasa sebutnya pemamah biak, ya. Kemudian berikutnya yaitu kita lihat contohnya itu hewan-hewan pemamah biak atau hewan yang memakan 2 kali itu atau lebih itu sapi, kerbau, domba, kambing. Berikutnya saluran pencernaan pada hewan pemamah biak itu terdiri dari 1 mulut, 2 esofagus atau kerongkongan, kemudian yang ketiga lambung. Fungsi lambung adalah untuk menyimpan makanan sementara, juga berfungsi untuk proses pembusukan makanan. Lambung terbagi menjadi 4 bagian, yaitu rumen, perut besar, retikulum, perut jala, omasum, perut kitab, abomasum, yaitu perut masam. Lalu saluran pencernaan lainnya yaitu usus halus dan anus. Kemudian kita lihat berikutnya organ pencernaan pada manusia. Organ pencernaan pada manusia. Makanan yang dikonsumsi akan diurai dalam sistem pencernaan yang dapat menghasilkan energi dan dapat memperbaiki sel.
Sistem pencernaan merupakan proses pencernaan yang mengubah makanan menjadi sari-sari makanan yang dapat diserap oleh tubuh. Proses pencernaan dibagi menjadi dua macam, yaitu pencernaan mekanisme, di mana dilakukan di dalam mulut dan juga kerongkongan dengan bantuan gigi dan diremas-remas oleh dinding kerongkongan. Sedangkan pencernaan yang kedua yaitu pencernaan secara kimiawi, enzimatis, dilakukan di dalam mulut, lambung, dan juga usus dengan bantuan enzim yang berfungsi mempercepat proses kimia dalam tubuh. Berikutnya tabel tentang contents ya, yaitu pertama enzim. Enzim adalah zat kimia yang dihasilkan oleh tubuh yang berfungsi mempercepat proses kimia dalam tubuh. Berikutnya yaitu kelenjar-kelenjar pencernaan. Kelenjar-kelenjar pencernaan manusia terdiri dari kelenjar air liur, kelenjar getah lambung maksudnya, hati atau hepar, dan pankreas. Nah, berikut adalah proses pencernaan pada manusia, pencernaan makanan pada manusia, yaitu kita lihat yang pertama adalah ingesti, proses memasukkan makanan melalui mulut atau kafum oris. Yang kedua yaitu mastikasi, proses pengunyahan makanan menggunakan gigi. Kamu bisa lihat situ. Berikutnya adalah deglutisi, proses menelan makanan di kerongkongan atau esofagusnya itu. Kemudian berikutnya digesti, proses pemecahan makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang ada di lambung ventriculus. Kemudian absorpsi, proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di usus halus. Kemudian yang berikutnya terakhir yaitu defekasi, proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui organ anus. Oke. Kemudian kita lihat berikutnya yaitu SBDP, seni budaya dan prakarya. Kita lihat situ, nada adalah bunyi yang getarannya teratur. Simbol nada dituliskan dalam bentuk notasi. Ada dua bentuk notasi, yaitu notasi angka dan notasi balok. Kalau notasi angka itu menggunakan angka, misalnya situ sol, do, mi, do, sol, la, si, do. Nah itu. Sedangkan notasi balok itu menggunakan gambar yang ada di situ, ya. Dapat kalian lihat itu dengan hurufnya itu C, D, E, F, G, A, B, C. Lalu gambarnya mengenai notnya itu kamu lihat pakai tangkai segala macam bulatan itu. Oke. Berikutnya ciri-ciri tanggal nada mayor. 1. Bersifat riang gembira. 2. Terdengar bersemangat. 3. Biasanya di awal dan diakhiri dengan nada do. Kemudian yang keempat mempunyai intervalnya yaitu 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Ya itu interval daripada atau jaraknya itu daripada nada. Nah, berikutnya kita lihat berikutnya yaitu alat musik yang digunakan untuk mengimbangi atau mengiringi nada-nada mayor maupun minor. Salah satunya menggunakan alat musik ritmis. Kamu sudah tahu alat musik ritmis itu apa? Yaitu alat musik yang tidak bernada.
dan hanya dimainkan sebagai pengiring irama atau pengatur tempo. Jadi bisa berbagai macam alat nanti kamu bisa lihat. Berikutnya yaitu contoh-contoh alat musik ritmis, drum, konga, rebana, tifa, kendang, triangle, timpari. Nah, itu alat musiknya. Sekarang berikutnya kita datang kepada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, PPKN. Yaitu kita melihat mengenai keanekaragaman bangsa Indonesia dilatar belakangi oleh jumlah suku-suku bangsa yang padat yang mendiami wilayah Indonesia dan tersebar. Keragaman budaya Indonesia tercermin dalam yang pertama kita lihat adalah bahasa daerahnya. Kemudian yang berikutnya kesenian daerah. Beragam macam itu. Lagu daerah, tarian daerah, rumah adat, senjata daerah, alat musik tradisional. Nah, itu keragaman budaya. Berikutnya kita lihat keragaman budaya merupakan kekayaan atau aset yang dimiliki bangsa Indonesia. Cara kita menghormati budaya setiap daerah jelas berbeda-beda, yaitu tidak menonjolkan budaya sendiri. Yang kedua, tidak menjelek-jelekkan budaya orang lain. Tiga, mau menikmati pertunjukan budaya daerah lain. Berikutnya yaitu mau belajar budaya daerah lain. Yang berikut adalah bersikap positif. Itu adalah cara menghormati budaya orang lain itu atau setiap daerah itu. Berikutnya kita datang kepada ilmu pengetahuan sosial IPS, yaitu yang pertama kita lihat yaitu interaksi manusia dengan lingkungannya. Interaksi manusia dengan lingkungannya, yaitu apa itu interaksi? Interaksi adalah hubungan timbal balik atau saling mempengaruhi antara satu individu atau kelompok dengan individu atau kelompok lain. Itu yang disebut interaksi. Selain interaksi manusia dengan lingkungan dan sosial budaya ekonominya, itu juga termasuk interaksi. Berikutnya, interaksi dilakukan dalam upaya memenuhi kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia itu terdiri dari kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Itu adalah kebutuhan manusia, kebutuhan dasar. Itu saja yang Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Nanti kalian bisa lihat lagi di buku paketmu atau LKSmu dan baca kembali supaya kamu memahami mengenai pelajaran yang sudah Bapak sampaikan ini. Oke, kiranya kita tetap bertekun, bersungguh-sungguh untuk mempelajari sehingga kita mempunyai pegangan atau katakan kita mempunyai kemampuan untuk bisa nanti menghadapi situasinya. Oke, itu mengenai pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.